Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dunsana Kepo Sumber dimanapun berada. Kembali lagi bersama podcast Info Sumber bersama Riani yang jadi hostnya. Dan kali ini kita sudah kedatangan seorang pengusaha asal Sumatera Barat, pengusaha milenial. Bersama Riani di sini Abang Dhani Haryona, Dunsana Kepo Sumber semuanya. Ini brief information dulu tentang Bang Dhani Haryona. Jadi Bang Dhani ini adalah seorang pengusaha muda yang pastinya udah sukses di berbagai bisnis. Itu berbagai macam sektor juga ya. Ada sektor hotel, kuliner, dan juga properti. Dan Bang Dhani ini adalah juga seorang lulusan Universitas Luar Negeri dan dengan fokus manajemen dan juga hospitality. Dan hari ini Riani bakal tanya-tanya nih sama Bang Dhani perihal bisnis. Ya, mana tahu nanti kita juga bisa dapat ilmu menarik dan insight bagus dari Bang Dhani. Selamat sore Bang Dhani. Iya, sore Mbak. Kita sama-sama dulu nih. Oh iya. Kepada para penonton podcast Info Sumber. Apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Abis dari mana nih Bang Dhani? Barusan kita dari kantor. Tadi dari kantor, kita baru datang dari Jakarta sih tadi pagi. Oh alah, iya. Baru datang, terus langsung kegiatan kan. Makanya tadi agak telat kesininya. Pantas sih, kan pengusaha. Pengusaha sibuk kan ya, dan sering bersumber ya. Tadi sebelum Bang Dhani kesini, kita dikabarkan tiba-tiba podcast sama Bang Dhani gitu. Terus aku langsung cari quick research tentang Bang Dhani, ternyata adalah seorang pengusaha begitu. Aku tadi sempat search juga, kalau Bang Dhani itu punya usaha banyak banget sektornya, ada hotel, kuliner, dan juga properti. Itu ketiganya masih jalan nggak Bang? Masih, alhamdulillah masih jalan. Alhamdulillah ya. Di mana aja? Di Sumatera Barat apa udah expand keluar? Kalau untuk yang di kuliner, perhotelan sama properti kita di Sumatera Barat tadi sih. Nah sekarang kita juga lagi coba untuk masuk ke sektor baru. Itu di ekspor ingot namanya. Ekspor? Ingot itu kayak besi. Jadi besi yang dilebur terus dijadiin kayak emas batangan tapi dia besi. Nah, itu untuk diekspor ke luar negeri. Yes. Oke, keren sekali. Tapi ini yang cukup menarik, kita harus mengulik dulu ya dari dasar banget karena ini cukup menarik dan cukup susah menemukan informasinya di luar sana. Mending Info Sumber dulu aja deh yang mengkulik informasi ini. Bang Dhani adalah seorang milenial dengan usia 34 tahun ya. 34 tahun ini itu terbilang muda banget, tapi udah punya usaha yang dar banget ya, dasar anak Info Sumber ya. Bang Dhani udah mulai usaha sejak muda banget berarti ya. Apa sih yang mendorong Abang untuk berwirausaha ketika mungkin orang lain memilih di usia Abang memilih buat jadi pekerja kantoran atau bikin kantor sendiri, agensi sendiri, tapi Abang memilih buat punya usaha sendiri? Sebenarnya itu nggak lepas dari lingkungan ya, karena juga keluarga di dunia usaha, terus teman-teman juga banyak yang di dunia usaha. Jadi kita waktu selesai kuliah itu sempat pengen apply kerja. Pengen apply kerja itu di 2017. 2017 kita mau apply kerja, cari sesuai inilah background kuliah kan, aku kena di perhotelan. Tapi waktu itu teman-teman pada ngajakin kayak udah kita joinan aja bareng bikin usaha kecil-kecilan gitu kan. Ya udah akhirnya kita coba buka coffee shop di Padang nih. Di Padang. Okay. Nah, kita coba buka terus sempat berjalan lah, tapi nggak lama tuh. Cuma sekitar setahun. Terus habis itu pas kita lihat aduh kurang bagus nih gitu kan. Jadi sempat mikir lagi tuh, cari kerja aja gitu kan. Jadi karyawan juga tuh sempat ya? Sempat mikir gitu, karena pernah nyobain jadi karyawan kan, walaupun cuma magang, tapi aku 1 tahun lah total aku magang. Itu ternyata dunia kerja itu juga nggak kalah seru dari usaha waktu itu. Nah terus coba ngomong ke orang tua, udah mau balik ke Jakarta deh, mau coba kerja. Terus disuruh lanjut, udah nggak usah, ngapain katanya. Latar belakangnya udah nyobain juga usaha, walaupun waktu itu ada mungkin dibilang nggak rugi sih, cuman break even aja gitu kan, break even. Disuruh cobain aja yang lain, terus alhamdulillah dikasih akses buat permodalan. Nah jadi kita coba buka usaha yang lain deh. Apa usaha yang Abang buka setelah itu? Waktu itu kita buka
di ini percetakan. Percetakan? Percetakan. Jadi di tahun 2018 aku buka ini percetakan dan pas banget momennya. Karena 2019 kan waktu itu ini ya pilpres, pileg, jadi banyak banget. Jadi semangat lagi, dapat lagi nih, gitu kan. Langsung tiba-tiba dapat pengadaan bikin baliho, spanduk gitu ya. Nah bener. Oke. Nah, waktu itu hasilnya alhamdulillah nggak sampai 7 bulan, kalau nggak salah udah balik modal, sisanya udah menikmati lah gitu kan. Terkumpul modal sedikit-sedikit. Nah waktu itu coba lagi buka usaha yang lain. Expand lagi ya, coba usaha yang lain. Oke. Tadi aku sempat highlight juga nih di sana Kepo Sumber kalau Bang Dani ini adalah lulusan luar negeri dari Prodi Manajemen dan juga Hospitality. Itu lulusan dari mana Bang Dani? Jadi aku kuliah kan di Swiss German University. Itu mereka punya program untuk dual degree di Swiss. Nah, jadi aku di semester 6 itu berangkat ke Swiss, 6 bulannya kuliah, 6 bulannya lagi magang. Magangnya juga di Swiss? Ya, waktu itu magang di Swiss di restoran. Jadi waiter. Kita jadi waiter waktu itu selama 6 bulan. Sebelumnya pernah magang juga di Jakarta, di hotel, jadi front office. Nah, jadi kita udah nyobain lah di dunia perhotelan, dunia kuliner, tapi kita nyobain jadi pekerjanya gitu. Dan itu pengalaman yang yang benar-benar luar biasa sih, karena di situ kita lihat perbedaannya dunia kerja di Indonesia dan di luar negeri. Compare sama pengalamannya gimana tuh? Dulu kan waktu zaman kuliah lah istilahnya, itu jadi anak internship, magang gitu ya. Terus sekarang udah jadi pengusaha, bahkan punya pegawai dan anak internship sendiri. Itu experience-nya gimana Bang waktu intern di luar negeri itu? Ya itu tadi, aku dapat banyak banget pengalaman ya, dan juga bisa menilai lah. Jadi sekarang aku ngejalanin usaha aku itu, aku bisa pakai contoh-contoh yang dulu aku rasain. Jadi waktu di Swiss itu, aku lumayan dekat sama owner restorannya, orang Vietnam. Owner restorannya orang Vietnam, itu dia cerita dia datang ke Swiss itu di tahun 90-an itu jadi tukang sapu. Tukang sapu sampai akhirnya waktu terakhir aku magang itu di 2016 itu dia punya restoran udah 9 cabang di Swiss. Unpredictable banget ya. Iya, makanya di situ aku lihat, wah ini berarti dia cerita kalau di saat dia pindah ke Swiss itu dia benar-benar kerja ngikutin etos kerjanya orang Swiss. Jadi dia cuma bilang gitu ke aku, lu di sini magang ikutin etos kerja kita, lu nggak bakal inilah, lu pasti ke depannya bisa sukses lah. Karena memang beda banget. Jadi aku waktu magang itu di restoran itu kapasitasnya sekitar 125 seat. Ya, seating capacity-nya segitu. Total pegawai waiternya ya, di luar kitchennya, itu total pegawainya termasuk anak magang cuma 6. Kok bisa? Jadi kita pernah waktu itu dapat lagi peak season, itu full terus kan. Wah itu bener-bener yang namanya lari-larian, kerja lari-larian. Dan dia nggak mau nambah orang, karena di situ gaji tinggi kan, salary itu tinggi banget. Dibayar per jam lagi ya? Aku pun sebagai anak magang aja bayarannya juga lumayan. Jadi mereka akan menghemat di situ, dan di situ aku lihat, oh penghematannya tuh kayak gini, oh bedanya sama di Indonesia ternyata ini nih. Kalau di sini aku lihat beberapa teman yang atau tempat-tempat kuliner, restoran yang nggak begitu gede, tapi karyawannya kayaknya rame banget. Banyak banget gitu. ya. Makanya aku coba sekarang juga di usaha kuliner nerapin itu. Ternyata yang diperlukan itu cuma si pegawai ini harus kita motivasi terus gitu kan, supaya mereka kerjanya emang kerja di kuliner itu kita nggak boleh diem sebenarnya. Biar efektif gitu ya Bang ya. Nah jadi sekarang itulah pengalaman dari Swiss, itulah yang bikin aku pengen coba di dunia kuliner. Jadi awalnya kalau masuk dunia kuliner aku bukannya food court dulu awalnya. Udah ada berarti sekarang? Ada di Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi di mana? Di depan Jam Gadang. Itu kan ada gedung Ramayana, dia punya halaman di sebelah. Oh iya, yang spare tempat yang di sebelah pinggir jalan itu gitu ya? Bukanya waktu COVID. Pokoknya aku buka itu bulan Oktober 2021.
Waktu Tapi itu masih survive sampai sekarang? lagi pusing-pusing tuh, karena kan COVID kan nggak ada kegiatan kan. Bener. Wah, ini gimana nih, nggak ada kegiatan gini. Ya udah coba beraniin buka. Ternyata di 2022 sampai 2003 itu, alhamdulillah ini banget. Sampai sekarang masih jalan. Masih survive berarti? Masih survive. Oke, baik. Terus tadi Reni juga sempat baca bisnis properti juga nih Bang? Iya. Itu masih jalan sampai sekarang? Masih, alhamdulillah. Yang pertama itu kita buat di Agam ya, di Kabupaten Agam. Itu kita bikin perumahan subsidi. Nah, sekarang kita lagi bikin di Kota Padang. Itu posisinya di Gadut, di sebelah lapangan golf. Oke. Tapi itu perumahannya bukan subsidi. Bukan subsidi ya? Cluster gitu bukan? Semi cluster lah. Semi cluster ya. Kita mainnya di menengah bawah kan. Lumayan tuh kalau punya perumahan di Gadut. Nusantara Kepo Sumber bisa sekalian main golf juga di situ. Cocok. Cocok banget. Tapi ini banyak banget ya bisnisnya gitu. Pokoknya apalah gitu, hasil banget lah. Tapi yang bikin aku tertarik di sini gimana sih cara ngebangunnya gitu Bang? Kan dari bisnis berbeda-beda ya, dari kuliner terus nanti loncat lagi ke properti, loncat lagi ke ekspor gitu. Itu dapat ilmunya dari mana Bang? Gimana bisa? Apa otodidak aja sendiri atau? Otodidak aja sih. Otodidak aja gitu. Ya maksudnya kita kan makanya kalau di bisnis kan kita yang paling penting itu networking ya. Nah jadi dengan kita kenal teman-teman yang di dunia itu, kita juga bisa minta ilmunya kan dikit-dikit. Kita dapat ilmunya dikit, kita coba apply. Pun nanti di perjalanan ada yang kurang, kita bisa nanya lagi gitu kan. Nah kan kalau sesama kita yang sama usaha ini biasanya kan bukan yang kayak karena kita buka usaha ini terus teman kita nggak boleh buka yang usaha sama. Ini. Kita kan nggak kayak gitu kan. Ada ini maksudnya kan kalau misalkan pengusaha itu biasanya ada circle pengusahanya sendiri. Itu sharing juga nggak sama mereka Bang? Pasti. Kita sharing, maksudnya kalau aku sama teman-teman, kita nggak mengunci circle kita supaya kecil ya. Jadi kita kan harus kenal dengan banyak orang, dengan siapa aja lah, seluruh kalangan gitu kan. Karena kesempatan itu kita kan nggak tahu, kadang ketemunya di sini kan. Nah, kita nggak tahu nih kesempatannya. Makanya kita pasti selalu sharing dan selalu membuka pintu untuk kerjasama dengan siapapun. Karena di masa-masa kayak sekarang kan after COVID, post COVID ini kita kan belum 100% ini ya. Pulih ya. Memang salah satu kuncinya itu kita harus bisa kerjasama. Kita nggak bisa sendiri. Nah, karena aktif di dunia bisnis nih, Nusantara Kepo Sumber dari ini juga udah aktif di Serikat HIPMI dari tahun 2012 ya Bang ya? Aktifnya di 2014. 2014 malah, jadi gak heran lah ya kalau misalkan bisnis yang dibangun itu bisa berdampak dan juga pastinya insightful karena juga dikelilingi oleh rekan-rekan sesama pebisnis juga. Dan sekarang nih Bang Dani, Reni dapat infonya kalau sekarang Bang Dani itu mencalonkan diri sebagai Ketua Umum HIPMI Sumbar. Dari perjalanan bisnis yang ada, boleh nggak sih di-spill visi misi Bang Dani ini kalau misalkan terpilih jadi Ketua Umum HIPMI Sumbar nanti bakalan seperti apa dan nantinya ketika Bang Dani mencalonkan, perkembangan ekonomi seperti apa yang akan Bang Dani berikan kepada Sumatera Barat? Oke, jadi sekarang kan memang akan diadakan pemilihan ketua umum ya, dan insya Allah aku bakal ikut sebagai calon ketua umumnya. Dan aku di sini maju sebagai calon ketua umum itu karena dorongan dari teman-teman di kabupaten kota. Jadi kemarin kita udah daftar. Itu dengan dukungan dari total 15 kabupaten kota yang aktif itu kita dapat 11. Nah, semangat teman-teman itu ya yang mendorong aku buat yakin buat maju gitu kan. Dan aku punya keinginan ya via visi dan misi aku tuh pengen bawa HIPMI itu jadi organisasi yang lebih maju lagi karena sekarang kita punya banyak banget senior-senior yang udah jadi ya istilahnya di Jakarta, di pusat. Kayak misalnya yang di kementerian aja kita punya Bang Bahlil itu mantan ketua HIPMI, terus ada Bang Rosan itu juga mantan ketua HIPMI, Erick Thohir itu juga
ketua HIPMI, dan banyak lah tokoh-tokoh lainnya kan. Jadi HIPMI ini harus selalu kita kita sebagai anggota yang udah lumayan lama di HIPMI pasti pengen HIPMI lebih maju lagi kan, lebih anggotanya harus lebih banyak lagi, dan juga kita pengen HIPMI jadi tempat tempat jadi payungnya lah, jadi payungnya anak-anak muda yang pengen jadi pengusaha. Karena untuk jadi anggota HIPMI itu syaratnya ya pengusaha, tapi nggak harus besar gitu. Jadi mau UMKM, mau usaha kecil-kecilan, kalau memang sesuai syarat kita kan yang penting di bawah umur 41 tahun. Di bawah umur 41 tahun. Nah, asalkan itu dan punya usaha, boleh join sama HIPMI. Nah, itu cita-cita kita. Sekarang HIPMI Sumber itu punya total anggota se-Sumatera Barat mungkin udah lebih dari 2.000 ya. Kalau nggak salah terakhir itu udah hampir di angka 4.000-an. Nah, kita pengen target kalau bisa ke depannya minimal kali 2 lah. Kan? Kali 2 dari anggota yang ada. Jadi kita mau rekrut anggota sebanyak-banyaknya melalui BPC-BPC yang di kabupaten kota. Nah, terus kita juga pengen HIPMI-nya bisa jadi mitra lah bagi pemerintah, bagi stakeholder khususnya di Sumatera Barat, supaya kita nih aktif gitu loh di bidang ini, di bidang kewirausahaan, yang dimana itu kan bersentuhan langsung dengan ekonomi, perekonomian masyarakat gitu kan. Jadi kita ingin menunjukkan kalau kita mitra dari pemerintah yang mumpuni lah, gitu kan. Jadi program-program pemerintah kedepannya kita siap support, dan juga mungkin nanti ada masukan dari kita yang bisa jadi program pemerintah, gitu kan. Jadi dampak langsung ke perekonomian masyarakatnya di situ, karena wagub kita yang terpilih kebetulan Uda Fasko itu adalah ketua bidang di HIPMI Pusat. Jadi relate ya Bang ya. Jadi kayak ada angin segar dan harapan nih kalau misalkan HIPMI Sumber berrelasi dengan Uda Fasko itu bisa semakin maju lagi. Karena dari Uda Faskonya sendiri itu beliau sangat semangat, dan beliau juga pesan untuk benar-benar nih HIPMI harus diurus ya, gitu kan. Kalian harus bisa sejalan dengan pemerintah, menjalankan program-program dan memberikan dampak yang memang beneran. Jadi jangan HIPMI jadi buat ajang keren-kerenan doang. Gitu. Kalau Uda Fasko dia orangnya kan direct banget gitu kan. Dan makanya kita juga semangat nih punya wagub muda lagi, dan satu visi dan satu misi juga sama kita. Keren banget. Tapi ini Bang, Abang kan udah belasan tahun di HIPMI ya, jatuhnya udah belasan tahun, udah menjabat juga berbagai macam jabatan gitu. Ada nggak sih Abang ngerasa kayak beda gitu ketika tidak di HIPMI dan ketika di HIPMI ketika menjalankan bisnisnya? Sebenarnya kalau di HIPMI kan organisasi ya, jadi secara nggak langsung kita belajar juga nih memanage orang lah gitu kan. Nah itu bisa kita terapkan juga jadinya ke usaha kita gitu, karena kan di usaha juga kan ada struktur organisasinya gitu kan. Ada mungkin kalau di beberapa kantor mungkin dari direktur, manajer, terus nanti ada supervisor dan lainnya gitu kan. Nah di situ di HIPMI pun kita belajar, kita bisa pakai ke usaha kita. Jadi nggak bisa dipisah sih. Nggak bisa dipisah ya. Karena itu udah 11 tahun lebih di HIPMI, jadi kayak HIPMI itu dari bagian dari kehidupan sehari-hari. Jadi bisa disimpulkan juga nih dosen Kepo Sumber, kalau kamu pengusaha ya, highlight dulu nih di bawah 41 tahun, punya usaha dan pengen mungkin grow up sama usahanya, mungkin bisa gabung sama HIPMI ya Bang ya. Jadi sebenarnya di atas 41 tahun pun bisa jadi masih anggota, bisa? Tapi nggak bisa jadi pengurus. Jadi yang pengurus itu harus di bawah 41 tahun. Kenapa tuh, ada parameter tertentu kah? Itu untuk ini aja sih, jadi tujuannya itu untuk supaya kaderisasi organisasinya jalan. Kayak kita juga di HIPMI masa kepemimpinannya itu pendek, cuma 3 tahun. 3 tahun. Dan sekali menjabat jadi ketua, itu nggak boleh maju lagi. Jadi cuma boleh sekali. Satu kali aja. Jadi nggak boleh tuh turun-temurun jabatannya ya. Bisa. Tapi Bang Dani kan mau mencalon menjadi
ketua umum gitu ya. Nanti kira-kira yang apa namanya pastinya tunggu. Tadi Rani juga sempat ini Rani lupa ya. Tadi Rani baca bahwa Bang Rani adalah satu-satunya calon ketua umum dari HIPMI Sumatera Barat. Iya. Jadi ada kemungkinan akan terpilih begitu ya. Seandainya nanti Bang Rani terpilih gitu ya, kita sebagai masyarakat Sumatera Barat khususnya Kota Padang kira-kira akan merasakan dampak seperti apa dari HIPMI Sumatera Barat ini, Bang? Kita kan di HIPMI ini punya program-program wajib ya. Nah, kayak sekarang itu kita ada program yang memang diwajibkan oleh aturan organisasi itu adalah forum bisnis daerah. Forum bisnis daerah. Nah, di forum bisnis daerah itu kita biasanya mendatangkan, kita buat seminar, kita bikin bazar UMKM. Oke. Nah, itu tentu akan menjadi dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat kan. Nah, jadi kita biasanya UMKM itu, kita kan ada membina beberapa UMKM. Tapi walaupun UMKM yang tidak dalam binaan HIPMI pun bisa join. Nah, dan seminarnya biasanya kita juga pasti datangkan profesional-profesional atau pakar-pakar lah yang sudah udah pengalamannya udah tinggi banget di dunia usaha. Nah, itu nanti kita akan buka untuk umum. Jadi mau dia anggota HIPMI atau enggak, mereka boleh datang untuk mendengarkan seminar, karena kan dengan seminar-seminar kayak gitu kita juga bisa dapat insight-insight baru, ilmu-ilmu baru yang mungkin misalnya ada satu UMKM stuck di masalah laporan finansialnya sehingga dia susah mendapatkan pembiayaan dari bank. Nah, nanti dengan ikut itu kita pasti akan bikin tuh ada beberapa materi-materi kan, misalnya materinya tentang packaging, tentang branding gitu ya. Branding, tentang laporan keuangan. Nah, jadi yang itu pasti kita lakukan di HIPMI karena itu program wajib. Dari kalau nggak dijalankan kita bisa kena kartu kuning gitu. Tapi ini insightful juga ya, karena walaupun ada pengusaha yang udah istilahnya udah aware dengan cara mereka melakukan usahanya, mungkin dengan branding tadi Bang bilang, packagingnya dipikirin, terus finance plan-nya juga. Tapi ada juga pengusaha yang masih awam sama hal tersebut, tapi mereka punya usaha gitu ya Bang ya. Jadi hal-hal yang seperti ini yang dirangkul nanti sama HIPMI. Balik lagi ke awal ya, Dunsana Kempo Sumber ya, tadi udah dijajarin sebenarnya sama Bang Dani perbedaan berbisnis di luar negeri sama di Indonesia. Tapi dengan latar belakang pendidikan yang Abang punya di manajemen dan juga hospitality, lulusan luar negeri juga, gimana nih experience Abang di luar Indonesia itu mempengaruhi cara Abang ngelihat bisnis di sini, menjalankan bisnis sendiri di kampung halaman? Salah satunya tuh apa ya? Di sini aku lihat kelemahan kita ya, atau kekurangan kita itu di etos kerja orang etos kita. Kerja. Dan juga kalau sekarang mungkin banyak yang bilang Gen Z bermasalah ya lagi. Nah, di luar itu aja sebenarnya kita juga udah kalah, apalagi yang problem Gen Z ini. Nah, jadi aku pengen coba sih nanti menggait mungkin orang dari kenalan aku yang di kampus aku itu untuk kerjasama, untuk bikin pelatihan supaya untuk meningkatkan SDM yang ada di Sumbar. Nah, jadi dari teman-teman yang sama-sama pelaku usaha, rata-rata problemnya banyaknya itu SDM. Nah, kita juga nggak bisa nyalahin karena memang mungkin pendidikannya atau pelatihannya yang belum ada, sehingga jadi kayak gitu kan. Nah, kayak aku juga waktu buka usaha itu keluar masuk orangnya lumayan kencang di ya awal, karena sebenarnya bukan keras ya, cuma disiplin. Nah, kita kan pengennya orang yang kerja sama kita itu disiplin. Nah, disiplin itu tuh agak susah gitu. Jadi dengan kata lain SDM di sini kurang disiplin gitu. Ya nggak semua ya, kita nggak bilang semua, ada pasti tapi ada. Ya. Tapi alangkah baiknya kalau kita bisa upgrade nih. Jadi semuanya sama-sama upgrade gitu kan. Jadi yang untung itu juga kan masyarakatnya. Sehingga nanti misalnya masyarakat mau cari kerja, misalnya orang Sumbar mau cari kerja ke Jakarta, jadi nggak susah. Karena kan banyak juga tuh anak-anak yang baru lulus kuliah,
mau cari kerja jadi fresh graduate di Jakarta, akhirnya balik lagi ke sini. Oke. Nah itu kalau aku tanya ke teman-teman yang punya usaha di Jakarta, mereka itu bisa apa ya, kayak ya nih susah nih kalau dari Padang. Nah aku coba cari tahu, gali-gali informasi, ternyata masalah di disiplin. Nah jadi itulah salah satu apa ya, cita-cita aku nanti kalau alhamdulillah jadi ketua HIPMI, kita mau bikin program itu untuk peningkatan SDM. Jadi memang di HIPMI kita cita-cita kan pengen bikin orang sebanyak mungkin jadi pengusaha. Tapi kan kita juga nggak bisa meninggalkan dunia profesional, gitu kan? Karena namanya kita pengusaha, kita kan butuh orang yang buat kerja sama kita, gitu kan. Nah jadi aku pengen juga menghadirkan nanti pelatihan-pelatihan sehingga tenaga-tenaga kerja di Sumbar itu bisa bersaing dengan tenaga kerja dari kota-kota lain. Jadi nanti kalau ada yang mau cari kerja di perusahaan yang lebih besar atau di Jakarta, itu mereka udah ready. Kayak aku kalau di kantor dan di tempat usaha aku selalu bilang, kalian jangan pernah berpikir untuk kerja lama-lama di sini, gitu kan. Jangan mau. Jadi target misalnya mau kerja di sini 1 tahun atau 2 tahun, habis itu mau naik. Cuman kan itu harus bisa didapat dengan kita juga harus mengasah kemampuan kita kan. Jadi aku kasih motivasi ke teman-teman yang kerja itu ya gitu. Pokoknya jangan pernah berpikir untuk selamanya di sini. Berarti ini kalau misalkan tadi Abang berusaha untuk memperbaiki SDM, ada kemungkinan dong nantinya dari organisasi HIPMI sendiri mungkin masuk ke sekolah-sekolah gitu atau universitas untuk memberikan seminar atau pengajaran? Ya, jadi di HIPMI sendiri kita itu punya HIPMI PT. HIPMI PT itu HIPMI perguruan tinggi. Jadi sekarang kayak di kampus UNAN, di UNES, terus di UNP dan beberapa kampus lainnya itu udah ada. Jadi HIPMI PT itu dia ada ketuanya sendiri, ada sekretarisnya sendiri. Jadi satu organisasi di dalam kampus. Nah itu tujuannya itu supaya kita bisa ngasih virus kewirausahaannya dari masa dia kuliah gitu kan. Dan anak-anak HIPMI PT ini alhamdulillah sampai sekarang banyak juga yang lulus kuliah jadi nih emang bikin usaha, bahkan mungkin ada yang lebih dari seniornya. Nah kita juga ada program yang namanya HIPMI Goes to School. Goes to School, ke sekolah berarti ya? Itu ke SMA. Nah jadi itu program yang dibikin oleh Ketua Umum HIPMI, kalau saya nggak salah itu Bang Erwin Aksa, yang bikin programnya Bang Bahlil. Di situ kita masuk ke sekolah. Nah, jadi kita kerjasama dengan sekolah-sekolah, kita bikin satu materi lah untuk tentang kewirausahaan, tapi nggak yang berat-berat gitu kan, karena masih pengenalan kan. Supaya mereka nggak buta-buta banget tentang dunia usaha. Dan tertarik gitu ya. Supaya ada daya tariknya dulu. Gitu. Keren Bang. Berarti ini juga udah sempat jalan berarti ya, yang HIPMI PT tadi sama HIPMI Goes to School? HIPMI PT sampai sekarang jalan. Bahkan di Bukit Tinggi aja ada. Jadi di HIPMI PT itu di setiap kabupaten kota yang ada kampusnya, itu pasti kita akan dorong BPC HIPMI-nya untuk lantik HIPMI PT-nya, untuk membuat HIPMI PT-nya. Dan HIPMI Go to School-nya sempat jalan, tapi sekarang belum belum lanjut lagi. Jadi nanti itu akan jadi salah satu program lah yang mau dihidupkan kembali nanti ya Bang ya. Tadi kita udah ngebahas tentang HIPMI, terus kayak hal-hal yang dikerjakan sama Bang Dhani. Sekarang nih kita bahas sisi pribadinya Bang Dhani ya, karena dari tadi kayaknya Bang Dhani ini sibuk banget. Tadi katanya ke Kalimantan, terus ke Jakarta, terus balik lagi ke Sumatera Barat. Ini gimana cara ngebagi waktunya Bang? Emang nggak ada waktu buat main gitu sama teman-teman gitu ya, atau ngopi bareng atau sama keluarga? Itu gimana cara ngebagi waktunya? Ngebagi waktunya ya sebenarnya lumayan susah ya. Cuman ya sempet-sempetin aja gitu. Sempet-sempetin aja. Jadi di saat kosong ya udah, di saat kita kan nggak yang 24 jam kerja terus setiap hari gitu juga kan. Di saat ada kosong pasti kita akan kayak waktu sama keluarga itu pasti ya. Kalau nggak ntar
bisa tidur di sofa kita. Sama teman-teman HIPMI sendiri Bang, apakah ada refreshing tertentu gitu yang menarik yang dilakukan? Kalau untuk sesama teman-teman HIPMI di Sumbar, kita biasanya paling ngumpul-ngumpul aja sih. Jadi kayak misalnya kita undang teman-teman BPC se-Sumatera Barat, ngumpul yuk gitu kan. Dibilang acara nggak acara juga, tapi ngumpul sharing-sharing, mana tahu ada ya sambil ngobrol ada peluang baru lagi kebuka gitu. Ujung-ujungnya kerja lagi nih. Ujungnya kerja lagi nih. Terus apakah ada hobi yang dijalankan atau olahraga yang lagi happening yang dilakukan gitu? Kalau hobi olahraga, aku kebetulan hobinya main golf. Main golf tuh udah dari SD. Dari SD? Dari SD, tapi ternyata nggak jago-jago. Nggak jago-jago ya? Kenapa nggak jago? Apakah Bang Denny adalah seorang pemain golf poser atau gimana? Waduh, bukan poser juga. Jadi dulu aku kan ini ya, main golf tuh dari SD. Cuman tamat SMP itu, aku kebetulan pindah dari Padang. Pindah dari Padang, jadi nggak main lagi. Jadi sempat off lama gitu ya? Ilmunya hilang tuh? Baru mulai lagi setelah kuliah. Jadi sekarang mainnya ya buat olahraga aja, sama ya ngumpul-ngumpul juga. Dan ada apa, sekarang kita juga ada komunitasnya. Komunitas apa tuh? Namanya Golf Kui. Golf Kui Club. Keren banget nih ya. Tuh, dan setelah Kempo Sumber. Ivan, kalau misalkan kita sibuk, kerjaan banyak, jangan lupa bersosial ya. Bikin komunitas kita punya komunitas lagi di luar komunitas kita gitu ya. Bang Denny, ini sebenarnya pertanyaan template, tapi ini tetap harus Abang jawab gitu ya. Sebagai seorang pengusaha gitu ya, bisa kita bilang sukses, pengusaha milenial yang sukses, ada nggak sih tips buat anak muda zaman sekarang yang mungkin mau mulai merintis atau mau punya usaha gitu ya, biar bisa kayak Bang Denny itu kita harus apa yang harus kita jalankan? Yang paling pertama itu tekadnya harus bulat dulu. Jadi kalau untuk berusaha itu kita nggak boleh setengah-setengah. Nah, kalau tekadnya sudah ada, itu udah jadi modal awal. Karena kebanyakan aku lihat orang mulai usaha, tapi masih ragu-ragu gitu. Nah, di saat dia ragu-ragu, usahanya biasanya rata-rata nggak jalan, nggak bertahan lah, gitu kan. Jadi dengan membulatkan tekadnya untuk usaha, ya dia ini gue gantungin nih hidup gue di usaha ini nih, gitu kan. Itu insya Allah ada aja jalannya. Nah, dan yang paling penting juga itu tadi, kalau usaha itu networking. Karena apalagi di zaman sekarang, kita butuh bantuan orang. Kita bisa sendiri, tapi kita akan sampai di satu titik kita stuck. Nah, jadi kita harus bisa berkolaborasi dengan siapapun, gitu kan. Jadi cuman kadang berpartner ini kan susah juga ya. Banyak yang berpartner akhirnya malah berantem. Nah, itu kelemahannya kalau aku lihat biasanya karena nggak jelas-jelas di awal. Jadi nyari partner nggak pakai perjanjian di awal karena teman gitu kan. Oh, teman-teman ya udahlah. Ternyata alhamdulillah usaha gede, pasti nanti jadi ya namanya sifat manusia ya. Kita kan nggak bisa pungkiri juga. Nah, ini ngerasa kerjaan gue lebih banyak daripada dia duduk-duduk doang. Hasilnya bagi dua, nah udah mulai gitu kan. Jadi itu sih tipsnya, tekadnya harus bulat banget. Terus networkingnya juga harus diperluas. Dan harus integritasnya harus dijaga. Jadi pengusaha integritas itu paling dilihat, karena di saat integritas kita, nama kita itu jelek, orang pasti nggak mau urusan nama kita. Nggak mau ya. Wah, ini nggak bener nih gitu kan, karena namanya dunia usaha kan kadang itu aja. Pun dia bisa apa ya, misalnya nih ada orang yang nggak menjaga nama baiknya, pada akhirnya akan ketahuan. Blunder juga ya jadinya. Pasti. Tuh, Gen Z, ingat ya kalau punya bisnis tuh ingat tips-tips yang tadi, jangan sampai bisnisnya sampai di coming soon doang. Karena ini tren juga Bang, Gen Z punya bisnis sampai coming soon doang. Sampai coming soon ya. Sampai coming soon tuh hilang gitu. Nah, terakhir ini Bang Denny, gimana harapan Bang Denny ngelihat perkembangan bisnis saat ini di Sumatera Barat? Apakah ada harapan ingin membuat dunia bisnis dan usaha di Sumatera Barat menjadi lebih baik begitu? Ya, yang pasti kita pengen perkembangan
ekonomi atau dunia bisnis di Sumatera Barat itu kan lebih baik ya, karena memang kita di Sumatera Barat ini agak susah nih untuk mendatangkan investor-investor. Tapi bukan berarti nggak bisa. Tentu ada jalan-jalannya yang harus kita gali lagi. Nah itu tadi, makanya saya dan teman-teman di HIPMI itu pengennya HIP ini bisa menggait jadi mitranya pemerintah. Baik. Jadi nanti kita bisa sama-sama mencari solusi supaya ada investor yang mau masuk ke Sumatera Barat. Karena memang sekarang sangat sedikit gitu kan orang yang mau invest duitnya besar-besaran di Sumatera Barat itu pada akhirnya bukan orang luar, orang dari Sumatera Barat lagi gitu kan. Kayak contohnya sekarang kita di bypass kan ada pembangunan mall tuh. Basco Grand Mall. Akhirnya kan orang Sumbar lagi yang invest. Nah, nggak salah, justru bagus. Tapi ini kan harus di backup nih. Masa orang Sumbar aja yang mau bantu Sumbar? Kita harus bisa buka akses untuk semua orang supaya bisa masuk Sumbar. Karena apa ya? Dengan investor masuk itu kan berarti duit masuk, duit berputar di Sumatera Barat. Nah, untuk meningkatkan perekonomian kan itu intinya, paling itu dulu sih. Kita sama-sama berharap ya, semoga dengan adanya organisasi HIPMI bisa menjadi wadah dan juga penyambung tangan masyarakat ke pemerintah, dan nantinya jadi investor jadi banyak masuk. Kalau investor masuk, perekonomian jalan, terus nanti lapangan pekerjaan jadi banyak ya Bang ya. Duitnya muter-muter di kita lagi. Apa nggak senang kita? Terima kasih Bang Denny. Sama-sama. Sangat insightful obrolan kita di sore hari ini. Terima kasih juga Bang Rani atas waktunya. Terima kasih untuk Dunsana Info Sumber yang sudah menonton episode podcast Info Sumber hari ini. Jangan lupa untuk tonton juga episode podcast Info Sumber lainnya dan kunjungi kita di semua platform Info Sumber atau Info Sumatera Barat di platform sosial media yang ada. Saya Riani, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.